5 negara yang bangkrut akibat hutang. Hutang negara kini sedang menjadi topik panas di sejumlah kalangan. Bagaimana tidak, hutang di sejumlah negara termasuk Indonesia terus meningkat untuk menangani pandemi COVID-19. Hutang adalah hal krusial sebab negara bisa saja bangkrut karena tak mampu membayar hutang. Hal ini pernah dialami beberapa negara jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Berikut rincian negara yang bangkrut karena hutang. Yang pertama, Yunani. Mengutip dari berbagai sumber, Yunani tak bisa membayar hutang senilai 138 miliar US dollar atau sebesar 1.987 triliun rupiah pada tahun 2012 lalu. Kemudian, Yunani disebut-sebut menyandang status bangkrut pada tahun 2015 karena hutang terus meningkat hingga 360 miliar US dollar atau 5.184 triliun rupiah. Kenaikan hutang membuat jumlah orang miskin di Yunani semakin melonjak. Jumlah tunawisma naik hingga 40% pada tahun 2015, sementara pengangguran naik dari 10,6% pada 2004 menjadi 26,5% pada 2014. Yunani kini mulai kembali ke pasar obligasi internasional sejak tahun 2017. Negara itu sempat menghilang akibat krisis hutang. Tahun lalu Yunani menerbitkan obligasi bertenor 7 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Negara tersebut memperoleh dana segar sebesar 12 miliar euro. Dengan penerbitan obligasi pada tahun 2020, rasio hutang Yunani diprediksi mencapai 188,8% dengan nilai hutang 337 miliar euro, naik dari posisi 2019 yang sebesar 331 miliar euro. Kemudian yang kedua, Argentina. Argentina dinyatakan gagal bayar atau default karena tak bisa melunasi hutang ke kreditur. Hal ini berawal dari kebijakan pemerintah Argentina yang mematok sebesar 1 US dollar sama dengan 1 peso Argentina. Namun mata uang Argentina dengan dolar Amerika Serikat menjadi tidak akurat. Situasi itu menimbulkan kepanikan sehingga banyak masyarakat yang menarik uang di bank. Pada tahun 2005 dan 2010, Argentina mengumpulkan seluruh kreditur untuk berdiskusi terkait restrukturisasi hutang senilai 100 miliar US dollar atau 1.440 triliun rupiah. Beruntung mayoritas kreditur setuju dengan skema restrukturisasi yang ditawarkan Argentina. Namun pemerintah Argentina kembali mengajukan pinjaman sebesar 50 miliar US dollar atau 720 triliun rupiah kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund. Argentina mengajukan hutang ke IMF untuk menangani krisis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Krisis terjadi lantaran kenaikan inflasi yang signifikan, sehingga mata uang peso Argentina anjlok hingga 40% sepanjang 2018. Sementara Argentina mengungkapkan tak bisa membayar hutang ke IMF sebesar 45 miliar US dollar atau 648 triliun rupiah pada tahun ini. Pemerintah mengaku tak memiliki dana untuk membayarnya. Kemudian yang ketiga, Zimbabwe. Zimbabwe terlilit hutang hingga 4,5 miliar US dollar atau 64,8 triliun rupiah pada tahun 2008. Tingkat pengangguran Zimbabwe juga melonjak hingga 80%. Masyarakat Zimbabwe berhenti menggunakan bank, bahkan mereka juga berhenti membayar pajak dan tidak menggunakan mata uang nasional sebagai alat transaksi jual beli. Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi. Masyarakat tak lagi bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok. Dengan demikian, uang seperti tak berarti bagi dengan masyarakat Zimbabwe selama harga barang terus melonjak. Mereka lebih memilih sistem barter. Yang keempat, Venezuela. Pada 2017, Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahannya tak bisa membayar seluruh hutang. Ia mengaku Venezuela dan perusahaan minyak negara tersebut akan meminta restrukturisasi terhadap pembayaran hutang. Maduro mengatakan perusahaan minyak negara telah membayar hutang sebesar 1,1 miliar US dollar atau 1.584 triliun rupiah. Jumlah itu disebut-sebut cukup besar untuk sebuah negara yang saat ini hanya memiliki dana 10 miliar US dollar atau 144 triliun rupiah di bank. Venezuela tercatat memiliki hutang kepada sejumlah negara.
Beberapa negara tersebut antara lain China dan Rusia. Ketika hutang melonjak, jumlah masyarakat miskin ikut meningkat. Sebagian besar masyarakat tak mampu membeli bahan pokok karena harga melonjak lebih cepat ketimbang upah. Yang kelima, Ekuador. Ekuador menyatakan tak mau membayar hutang pada 2008 lalu. Pemerintah mengatakan hutang dari hedge fund asal Amerika Serikat tidak bermoral. Ekuador sebenarnya mampu untuk membayar hutang yang mencapai 10 miliar US dollar atau 144 triliun rupiah. Negara itu memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Namun, pemerintah lebih memilih tak membayar hutang. Pemerintah saat itu mengklaim hutang negara di masa lalu disebabkan aksi korupsi di pemerintahan sebelumnya. IMF mencatat ekonomi Ekuador masih tumbuh. Pada tahun 2014 misalnya, ekonomi Ekuador tumbuh 5,1% pada tahun 2012. Sementara, Ekuador mendapatkan pinjaman sebesar 643 juta US dollar atau 9,25 triliun rupiah dari IMF pada tahun 2020. Dana itu digunakan untuk pembiayaan darurat menangani pandemi COVID-19. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna meminta pemerintah memperhatikan sejumlah hal, salah satunya soal hutang. Dia mengkhawatirkan hutang dan biaya bunga yang semakin tinggi mempengaruhi kemampuan bayar pemerintah. Tren penambahan hutang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan bunga hutang. Demikian katanya dalam acara penyampaian LHP, LKPP, IHPS 2 dan LHP tahun 2020 seperti disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden. Dalam acara ini hadir pula Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Agung juga menambahkan, hutang pemerintah belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul. Kewajiban yang dimaksud seperti pensiun, kewajiban BUMN, hingga putusan hukum. Seperti kewajiban pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang inkrah, kewajiban kontingensi dari BUMN, dan resiko kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, ia mengatakan pandemi COVID-19 meningkatkan defisit, hutang, dan silpa yang berdampak pada peningkatan resiko pengelolaan fiskal. Lalu, indikator kerentanan hutang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan dari IMF dan atau International Debt Relief. Tambahnya, indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan The International Standard of Supreme Audit Institution atau ISA 5441 Debt Indicator, yaitu di bawah 0%.